Ya, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan materi yang ke-7 ya. Materi ini adalah materi, sampai nanti UTS ya. Jadi materi ini, eee, masuk ke ujian tengah semester UTS ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai faktor kepastian. Ya, faktor kepastian ini, di sini mungkin ya Ibu jelaskan dulu. Jadi faktor kepastiannya adalah materi untuk UTS sampai UTS ya. Jadi UTS itu nanti materinya dari awal, dari definisi-definisi, konsep-konsep sistem pakar, kemudian teknik representasi pengetahuan, mesin inferensi ya, hasil penelusurannya, dan faktor kepastian. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang faktor kepastian atau certainty factor ya. Nah, sebelum bahas tentang faktor kepastian, Ibu akan bahas dulu mengenai ketidakpastian. Ya, ketidakpastian nih misalnya dalam menghadapi suatu masalah sering ditemukan jawaban yang tidak memiliki kepastian penuh. Nah, ketidakpastian ini dapat berupa probabilitas atau peluang atau tergantung dari hasil suatu kejadian. Gitu ya. Nah, hasil yang tidak pasti ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu aturan yang tidak pasti. Jadi aturan itu mungkin jika makanya tidak sesuai sehingga sistem tidak bisa menjawab nanti ya aplikasi sistem pakarnya. Kemudian mungkin jawaban dari pengguna yang tidak pasti atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Jadi waktu kemarin mungkin Ibu pernah sampaikan di pembahasan forward dan backward, kalau misalnya gejalanya tidak sesuai atau jawaban iya tidak yang diberikan usernya tidak sesuai dengan yang ada di database, maka sistem akan mengeluarkan perkataan, "Maaf, penyakit tidak dapat didefinisi," misalnya seperti itu ya. Nah, hal ini sangat mudah dilihat misalnya contohnya main sistem diagnosa penyakit ya, di mana mungkin pakar tidak dapat mendefinisikan hubungan antara gejala dengan penyebab secara pasti. Ya, akhirnya eh, di sini jadi jawabannya bisa saja nanti banyak kemungkinan diagnosis ya. Dan misalnya pasien juga tidak dapat merasakan suatu gejala yang pasti pula. Ya, jadi misalnya kalau ditanya, apakah Anda demam? Nah, mungkin kita mengira-ngira ya memang antara demam dan tidak, dan percaya demamnya itu berapa persen. Nah, nanti ada istilah percaya dan tidak percaya itu ya, atau yakin tidak yakin gitu di dalam faktor kepastian ini. Nah, sistem pakar ini harus mampu bekerja dalam ketidakpastian menurut Giaratano dan Riley ya. Kemudian sejumlah teori telah ditemukan untuk menyelesaikan ketidakpastian. Banyak sebenarnya teorinya ya. Nah, pada hari ini Ibu akan bahas tentang faktor kepastian. Walaupun masih banyak faktor lainnya atau teori lain yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak pasti ya. Mungkin kalau Anda pernah belajar fuzzy logic, salah satunya fuzzy logic itu bisa menyelesaikan sesuatu yang tidak pasti. Nah, untuk menyelesaikan sesuatu tidak pasti ini kita akan menggunakan namanya faktor kepastian ya. Nah, ketidakpastian aturan ini ada penyebabnya. Mungkin aturannya tunggal. Nah, makanya kan kemarin Bu bilang kalau bisa rule-nya jangan 1 atau 2 ya. Aturan itu kan rule ya. Jadi misalnya kalau Anda dicontohkan kemarin yang tentang penyakit anak misalnya, penyakitnya ada 7, berarti ada 7 rule gitu ya, ada 7 aturan. Jadi Anda nanti membuat aplikasi sistem pakar ya jangan aturannya atau rule-nya cuma 1, ya nggak mungkinnya cuma 1 atau 2, misalnya kalau ini salah pasti yang rule kedua yang benar gitu kan. Atau penyebab ketidakpastian ini adanya aturan penyelesaian konflik ya, atau ketidakcocokan antar konsekuen dalam aturan, bisa jadi seperti itu ya. Nah, ini kelihatan nggak tulisannya? Nah, aturan tunggal yang dapat menyebabkan ketidakpastian ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu adanya kesalahan, adanya probabilitas, dan kombinasi gejala. Nanti masing-masing ini akan Ibu bahas ya. Nah, tadi yang kesalahan. Nah, kesalahan dapat terjadi karena
ambigu, ya, sesuatu yang didefinisikan dengan lebih dari satu cara jadi ambigu artinya sama ya. Kemungkinan mungkin ketidaklengkapan data bisa saja terjadi kesalahan. Kemudian kesalahan informasi ya, mungkin ketidaklengkapan data itu dan kesalahan informasi ini data yang Anda dapat mungkin dari Anda searching atau Anda dari observasi melalui pakarnya mungkin tidak sesuai atau terjadi kesalahan informasi itu bisa saja. Hal ini juga karena misalnya kalau Anda untuk mencari informasi misalnya ya dari 2 orang pakar, kemungkinan antara pakar A dan pakar B itu bisa saja ada perbedaan gitu ya. Nah, itu kan menyebabkan akhirnya jadi mungkin ada kesalahan informasi gitu ya. Kemudian ketidakpercayaan terhadap suatu alat, kalau memang misalnya nanti diagnosanya ada menggunakan dari tes alat misalnya ya, mungkin tensi darah, detak jantung. Nah, mungkin dari situ mungkin merasa, pas tensi darah merasa nih biasanya normal, tapi kok diceknya malah rendah atau tinggi. Nah, itu kan mungkin ada kesalahan dari suatu alat juga ya, ketidakpercayaannya. Adanya bias bisa jadi ya. Nah, seperti itu, ini kesalahan yang terjadi. Nah, kalau peluang, yang kedua adalah peluang ya, probabilitas. Kalau yang peluang, kemungkinan ketidakmampuan seorang pakar merumuskan suatu aturan secara pasti ya. Nah, contohnya misalnya, jika seseorang mengalami sakit kepala ya, demam dan bersin-bersin, maka ada kemungkinan orang tersebut terserang penyakit flu. Tapi bukan berarti apabila seorang mengalami gejala tersebut pasti terserang penyakit flu, ya belum tentu juga gitu. Jadi kemungkinan alergi atau apa gitu ya. Jadi dia bersin atau demam gitu ya. Jadi tidak bisa dengan gejala yang ada nih, sakit kepala, demam dan bersin-bersin langsung didiagnosa penyakit flu. Kan belum tentu juga. Jadi harus ada peluang, ilmu peluang di sini. Jadi berapa sih atau berapa persen sakit kepalanya, demamnya, dan bersin-bersin sehingga peluang dijawabnya dia diagnosa flu itu benar gitu ya. Nah, itu jadi harus ada probabilitasnya. Kemudian kalau aturan tunggalnya benar belum menjamin suatu jawaban bernilai benar itu ya. Hal ini masih dipengaruhi oleh kompatibilitas antar aturan. Nah, mungkin kalau aturan tunggal mungkin sebaiknya menggunakan yang namanya kalau di kaidah produksi itu ada yang namanya meta ya. Kaidah meta itu yang mana konsekuen itu jadi antecedent atau premis untuk aturan berikutnya. Itu kan bisa jadi melengkapi ya. Seperti itu. Nah, ini contoh ada aturan ya. Satu aturan disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya kalau kita ada 2 aturan gitu ya, aturan 1 dan 2. Nih kalau dibaca oleh Anda mungkin aturan 1 dan aturan 2 terjadi kontradiksi. Nah, yang mana aturan 1 katanya, jika anak demam, premis 1 ya. Premisnya cuma 1. Jika anak demam, maka harus dikompres. Itu menurut rule 1. Rule 2, jika anak demam, maka jangan dikompres. Nah, berarti ini membingungkan sistem ya. Jadi bingung sistem ini menjawab. Kira-kira jawabannya apa? Outputnya apa? Apakah harus dikompres atau jangan dikompres? Karena ini ada aturan yang kontradiksi. Nah, sebaiknya nanti Anda dalam membuat aplikasi sistem pakar, jangan ada rule ya, aturan yang menjadi kontradiksi gitu ya. Seperti itu, ini contohnya ya. Lalu aturan ini disebabkan ada lagi yang namanya subsamsi aturan. Subsamsi aturan nih misalnya ada aturan 3, jika E maka H. Aturan 4, jika E dan E2. Jadi yang aturan 3 itu premisnya cuma 1. Jadi jika E maka H gitu ya. Premisnya 1 yaitu E1. Kalau aturan 4 premisnya ada 2. Jika E1 dan E2 maka H gitu kan ya. Nah, berarti kan di sini jika hanya E1 yang muncul, maka masalah tidak akan timbul karena aturan yang akan digunakan pasti aturan ketiga. Tetapi apabila E1 dan E2 sama-sama muncul, maka kedua aturan nih 3 dan 4 sama-sama kan dijalankan. Jadi karena aturan 3 itu irisan dari aturan 4. Gitu. Nah, jadi kemungkinan kalau misalnya gini, jika E1 Anda jawab iya gitu ya, maka sudah keluarlah H.
Sehingga aturan 4 tidak akan pernah muncul, karena sudah diwakili oleh aturan 3 kalau S1-nya iya, maka langsung H. Jadi seolah-olah E2 tidak akan pernah ditanyakan gitu ya. Atau bisa aja misal S1 dan E2 yang sama-sama muncul gitu ya, maka nanti memunculkan 2 aturan. Jadi jawabannya ada 2. Nah itu bisa terjadi kesalahan ya. Jadi, makanya di dalam aturan mungkin ada yang jadi pembedanya gitu ya, antara aturan satu dengan aturan yang lain, agar tidak terjadi irisan. Contohnya gini, misal aturan 3, jika S1 misalnya ditambahin lagi dengan E3 misalnya, S1 dan E3 maka H gitu ya. Aturan 4-nya jadi jika S1 dan E2 mungkin jadi bukan H ya, jadi maka, H H2 atau yang aturan 3 jadi jika S1 dan E3 misalnya, maka G misalnya gitu ya. Lalu aturan 4 jika S1 dan E2 maka H. Jadi makanya itu berbeda gitu. Jadi kalau begini nanti karena aturan 3 ini adalah sama jawabannya juga H ya dengan aturan 4. Jadi nanti seolah-olah baik aturan 3 dan aturan 4 akan dimunculkan keduanya gitu. Jadi, Anda nanti kalau dalam membuat aplikasi sistem pakar, jangan seperti ini gitu ya. Oke, yang ketiga masih yang adanya probabilitas ini, aturan ya, yaitu ini yang aturan itu tadi yang mana ya? Sebentar ya. Probabilitas, beda ya masih di wilayah aturan. Tadi aturan itu karena yang pertama kontradiksi ya tadi ya, kedua adanya substansi aturan, lalu ketiga redundans aturan. Nah redundans aturan ini namanya redundan tuh pengulangan ya, pengulangan dari hal yang sama. Misal contoh aturan 5, jika S1 dan E2 maka H. Apa bedanya dengan aturan 2? Aturan 6 sorry. Aturan 6 ini adalah jika E2 dan S1 maka H, sama-sama juga di sini. Jadi dibolak-balik gitu. Jika S1 dan E2 maka H. Lalu aturan 6, jika E2 dan S1 maka H. Ini kan sama jadinya, ya. Nah, jadi dalam kasus ini ditemukan aturan-aturan yang sebenarnya berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Gitu ya. Kalau misalnya jika Anda batuk dan demam gitu ya. Batuk dan demam maka flu gitu ya. Lalu yang aturan 6-nya jika demam dan batuk ya pasti maka flu itu juga kan sama gitu ya. Nah, jadi hindari dalam nanti membuat aturan atau rule itu yang redundans ya. Lalu keempat, kehilangan aturan. Jadi kehilangan aturan ini ketika E4 diabaikan maka H tidak pernah tersimpulkan ya. Jadi kalau sebisa mungkin premisnya atau antecedennya jangan 1 ya. Mungkin 2 atau 3 ya. Jika premis 1 dan premis 2 dan premis 3 misalnya gitu ya. Maka H gitu ya. Jangan kalau premisnya jangan 1 seperti ini gitu ya. Oke. Nah, lalu ada tambahan lagi misalnya penggabungan data. Nah, selain sistem menyimpulkan dari tanya jawab kepada user misalnya iya, tidak gitu ya. Nah, di sini bisa saja adanya penggabungan data ya misalnya pada diagnosa kesehatan. Seorang dokter dapat menyimpulkan suatu penyakit tidak hanya berdasarkan anamnesis ya, tapi juga dapat melalui ya hasil tes laboratorium, pemeriksaan kondisi tubuh, mungkin ada sejarah atau riwayat penyakit sebelumnya dan lain-lain. Itu yang menjadi nanti pertimbangan bagi dokter atau nanti kalau diterapkan dalam sistem pakar kedokteran misalnya ya diagnosis, ya mungkin nanti jawabannya agar lebih tepat atau akurat ya. Jadi tidak hanya dari hasil tanya jawab user gitu ya, dari konsultasinya, tapi ditambah dengan hasil-hasil tes gitu ya. Hasil pemeriksaan kondisi tubuh, sejarah penyakit, tes laboratorium gitu ya. Nah dulu pernah bimbingan ibu yang membuat tentang sistem pakar diagnosa penyakit jantung. Jadi ini adalah sistem pakar dokter spesialis jantung. Nah di sana
tidak hanya membuat aplikasi SIM pakarnya yang mana tanya jawab pada user, tapi dia menambahkan suatu alat, yang mana alat ini adalah untuk mendeteksi detak jantung, ya. Alatnya itu nanti mungkin diikatkan pada jari, ya, atau apa sih, jari ya kemarin tuh kalau nggak salah, jari nanti dia akan, menghitung detak jantung mungkin, denyut nadi, atau tensi, bisa saja seperti itu. Itu kan sebagai tambahan untuk menghasilkan diagnosa gitu ya. Nah, jadi nanti digabungkan antara data dengan yang dari hasil laboratorium. Nah, ini ada contoh misalnya ya. Premis 1. Nah, aljabar adalah pelajaran yang sulit. Premis 2, geometri adalah pelajaran yang sulit. Premis 3, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Kalau Anda melihat seperti ini, ada aljabar, geometri, kalkulus, maka kesimpulannya atau konklusinya adalah matematika adalah pelajaran yang sulit. Kalau premisnya seperti ini, gitu ya, premis 1, 2, dan 3-nya. Karena aljabar, geometri, kalkulus itu masuk ke matematika. Nah, misalnya ada muncul baru, ya, muncul premis baru. Di sini bisa jadi konklusi matematika adalah pelajaran yang sulit, jadi gugur gitu ya, jadi tidak sesuai gitu. Nah, misalnya kalau ada tambahan 1 premis 4 misalnya ya, kinematika adalah pelajaran yang sulit. Kinematika adalah pelajaran yang sulit. Berarti kesimpulannya bukan lagi matematika ada pelajaran yang sulit kan? Kenapa? Karena kinematika itu bukan bagian mata pelajaran matematika ya. Kinematika itu kalau tidak salah adalah ke bidang fisika mungkin ya. Nah, jadi kalau kita menambahkan premis baru, jadi jawabannya belum tentu yang sama gitu. Bisa jadi nanti jawabannya malah berbeda mungkin ya. Nah, jadi dengan adanya premis 4 ini menyebabkan konklusi matematika adalah pelajaran sulit menjadi salah. Karena kinematika itu bukan merupakan bagian dari matematika ya. Nah, sehingga bila menggunakan penalaran induktif, ini sangat dimungkinkan adanya ketidakpastian. Induktif itu kan dari khusus ke umum ya, premis, maka konklusi gitu ya. Nah, untuk mengatasi ketidakpastian, maka kita digunakan adanya penalaran statistik. Nah, di sini kita menggunakan ilmu peluang. Nah, jadi kalau Anda mungkin dulu pernah belajar di tingkat 1 mata kuliah probabilitas dan statistik ya, dan ada teorema Bayesnya, fungsinya buat apa sih belajar probabilitas itu ya? Nah, sebenarnya untuk menghitung kemungkinan hal yang terjadi dengan adanya peluang gitu ya, dengan data yang ada gitu ya. Nah, untuk peluang sendiri rumusnya itu adalah jumlah kejadian ya yang berhasil dibagi jumlah seluruh kejadian gitu ya. Misal, dari 10 orang sarjana, 3 orang menguasai Cisco misalnya. Sehingga peluang untuk memilih sarjana yang menguasai Cisco adalah, nah berarti dari 10 yang menguasai cuma 3, berarti 3/10 ya. Nah, 3/10 itu 0,3. Nah, itu berarti peluangnya 0,3 gitu ya. Peluang itu mungkin nilainya 0 sampai 1 ya. Peluang itu mungkin sama seperti belajar fuzzy logic gitu ya, interval 0 sampai 1, atau bisa saja sih kita peluang menyebutnya persen ya, dari 0 sampai 100% misalnya seperti itu ya. Kita bisa menyebutkan ini 30%, bisa menyebutkan 0,3%, 0,3 berarti ya. Oke, teorema Bayes sendiri rumusnya seperti ini. Nah, nanti rumus-rumus ini nggak perlu khawatir, rumus ini nanti di soal ujian akan Ibu berikan ya. Jadi Anda nanti tinggal menggunakan saja ya. Jadi rumus-rumus nanti Ibu berikan, tapi Anda harus bisa bagaimana cara menggunakan rumus ini gitu ya. Nah, teorema Bayes sendiri rumusnya adalah di sini ada, ini kalau cara bacanya peluang gitu ya. Adanya
E itu eviden atau fakta terhadap hipotesa, gitu ya. Jadi berapa sih peluang ya, peluang hipotesa atau H ini akan bernilai benar jika diberikan eviden atau fakta, gitu ya. Atau kalau ini bacanya berapa peluang atau probabilitas munculnya eviden atau fakta ini jika diketahui hipotesanya, hipotesa benar, gitu ya. Lalu kalau peluang H ini artinya probabilitas hipotesa H menurut hasil sebelumnya tanpa memandang adanya data eviden atau fakta apapun. Itu adalah peluang H ya. Kalau N jumlah hipotesa yang mungkin, jadi tergantung banyaknya datanya. Ya, rumusnya seperti ini. Misalnya ini ada contoh ya. Contoh penggunaan teorema Bayes yang rumus tadi nih, tolong diperhatikan ya. Rumusnya ini. Nah, di sini Asih mengalami gejala ada bintik-bintik di wajah. Nah, di sini dokter menduga bahwa Asih terkena cacar. Dengan cacar ya. Berarti di sini kita tahu gejala bintik itu berarti premis ya. Bintik-bintik itu premis. Jadi di sini mungkin premis itu adalah evidence atau fakta. Premis ya. Nah, di sini jadi bintik di wajahnya dokter menduga bahwa Asih terkena cacar. Cacar itu diagnosa berarti ya. Diagnosanya cacar. Jadi berapa peluang munculnya bintik di wajah jika Asih terkena cacar? Nah, berarti peluang. Nah, bintik ini berarti E ya. Kalau di sini kan, kalau di rumus ini E ini adalah fakta ya. Fakta atau eviden ya. Jadi di sini kalau dilihat berarti P E H gitu ya. P E H. Jadi E-nya bintik, H-nya cacar. Peluangnya misalnya 0,8 ya. Lalu peluang Asih terkena cacar tanpa memandang gejala apapun. Berarti ini PH. PH ya. Kan tadi di sini ada apa? Ada PEH, ada PH gitu ya. Berarti yang kedua ini adalah PH-nya karena hipotesa saja. Itu sebesar 0,4. Berikutnya probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah jika Asih terkena alergi. Berarti muncul hipotesa kedua. Alergi itu adalah hipotesa. Ya. Hipotesa keduanya yaitu alergi. Sedangkan evidennya tetap satu, premisnya ya, bintik juga. Itu sebesar 0,3. Lalu di sini berapa peluang Asih terkena alergi tanpa memandang gejala apapun? Ya. Yaitu di sini sebesar 0,7 ya peluangnya. Ya di sini. Nah, jadi di sini kita sudah punya dua hipotesa ya dengan evidence yang sama yaitu bintik. Yang pertama bintik yaitu cacar, yang kedua bintik itu kemungkinan alergi, dan yang ketiga ada tambahan lagi di sini ada hipotesa ketiga muncul yaitu jerawat. Ya, jadi bintik itu dikatakan bisa saja Asih itu jerawatan gitu ya. Nah, jadi di sini tanpa melihat gejala, jadi langsung aja di sini diagnosanya misalnya jerawat. Gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira Asih ini sakit apa sih? Nah, kan kita menghitung dengan rumus teorema Bayes tadi ya. Jadi di sini mungkin sebentar ya, Ibu, karena kita ada hitung-hitungannya dulu. Tadi Ibu mau dulu. Ibu akan henti ya. Nah, tadi sampai mana ini ya? Sebentar. Sebentar ya. Di sini sebentar ya.
Ini Ibu tadi yang tadi ya. Bentar. Mohon maaf, ada gangguan sedikit ya. Mohon maaf. Jadi di sini materi ini yang tadi ya. Bentar sebentar. Jadi berapa sih peluang balik lagi. Berapa peluangnya kira-kira ASI itu sakit cacar karena bintik, atau ASI ini alergi, atau ASI itu jerawatan. Nah, jadi di sini artinya gini, ASI itu menderita bintik-bintik di wajah. Nah, dokter memperkirakan apakah ASI ini cacar atau hanya alergi atau jerawatan. Nah, kita lihat dulu di sini dari hasil peluangnya. Kita akan menggunakan rumus yang ini ya untuk menyelesaikan perhitungan peluang ini. Baik, di sini dengan rumus ini ya, jadi enggak sulit kok rumusnya. Kita masukkan saja. Jadi di sini kita buat dulu yang pH berarti hanya yang cacar dulu. Nah, peluang cacar terhadap bintik yaitu di sininya berarti peluang bintik terhadap cacarnya dan dikali peluang cacar. Dibagi. Nah, di sini kan datanya ada 3 ya. Berarti N-nya ada 3. Yang mana pertama, bintik akibat cacar, atau bintik jadi alergi, atau bintik jadi jerawatan. Nah, jadi rumusnya seperti ini ya perkalian. Anda bisa lihat ya. Nah, jadi di sini nanti Anda inputkan saja datanya. Nah, jadi tadi bintik terhadap cacar 0,8 ya kalau dilihat di sini ya. Nah, 0,8 dikali dengan peluang cacar 0,4. Jadi masing-masing nanti dikali dengan bintik terhadap cacar 0,8 dengan 0,4. Kalau alergi 0,3 dengan 0,7-nya, berarti jerawat 0,9 dengan 0,5 ya. Jadi di sini kita lihat dulu karena kita menghitungnya adalah peluang cacar terhadap bintik. Jadi di paling atasnya nih, ini kalau pembagian namanya pembilang ya. Jadi pembilangnya adalah bintik, diagnosanya cacar yang ini. Lalu ini penyebutnya, kalau penyebutnya ya di masing-masing dikali. Jadi di sini berarti 0,8 ke 0,4 ya dibagi. Nah, ini kan tadi yang hasil tadi yang dari bintik 0,8 kali 0,4 ditambah yang bintik terhadap alergi 0,3 dikali 0,7. Ini adalah bintik akibat jerawat. Jadi maksudnya jerawat akibat terbalik ya. Jerawat akibat bintik 0,9 ke 0,5. Ya, dikalikan dulu baru dijumlahkan. Kalau ada perkalian dengan penjumlahan berarti dikali dulu ya. Kali dulu baru ditambah hasilnya ini. Ternyata peluang bintik itu cacar adalah sebesar 0,327. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang alergi. Alergi itu adalah di sini alergi akibat bintik. Nah, berarti alergi akibat bintik. Berarti bukan penyebut, ini pembilang ya. Kalau pembagi di atas pembilangnya, berarti dipilihnya yang bintik menjadi alergi, dikali alergi. Ini penyebutnya sama. Cacar, bintik karena cacar karena bintik, lalu ini peluang cacar, ini bintik karena alergi, lalu ini bintik menyebabkan dan jerawat. Ya, dikali peluang jerawat. Mungkin ini tadi yang sudah dihitung hasilnya 0,98 sama dengan sebelumnya ya. Ini kan 0,98 ya. Nah, berarti ini 0,214. Jadi ini dikali ya semua dibagi. Kalau yang jerawatan 0,459. Ini yang berarti yang pembilangnya yang jerawat. Nah, kalau dilihat dari sini berarti antara tadi bintik itu cacar
atau bintik itu alergi, atau bintik itu jerawat, kira-kira ASI ini sakit apa? Nah, kalau dilihat dari peluangnya, berarti yang benar tuh peluang yang besar ya, yaitu di sini 0,327. Kalau yang ini 0,214. Yang ini 0,459, berarti lebih besar yang jerawat. Berarti ASI ini adalah didiagnosa penyakit jerawat mungkin ya, gitu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami untuk rumus teorema Bayes-nya. Dan ada juga ini yang berikutnya. Sebentar ya. Nah, ini rumus lainnya. Ya. Untuk rumus yang berikutnya adalah jika setelah dilakukan pengujian, misalnya ada muncul lagi fakta baru, gitu ya. Fakta baru, jadi ini adalah PH, jadi H itu hipotesanya, peluang hipotesa, E yang baru, observasi baru, dibandingkan dengan evidence yang lama, observasi atau data atau fakta yang lama. Nah ini. Nah ini ada penjelasannya ya, ada PHE, ini ya, semuanya ada di sini. Nah, jadi di sini misalnya Ibu lanjutkan dulu. Nah, kalau lihat di sini, misal adanya bintik-bintik di wajah merupakan gejala seseorang terkena cacar. Nah, observasi baru ini menunjukkan bahwa selain bintik-bintik di wajah, panas badan juga akan mempengaruhi gejala orang yang kena cacar. Nah, jadi antara munculnya bintik ya dan adanya panas, ya mungkin jadi apakah cacar. Soalnya kalau Anda bintik, kalau Anda jerawat, kan bintikan juga sama. Apakah jerawat kita demam? Kan enggak ya, kalau orang jerawat enggak akan mungkin demam. Alergi bisa alergi, bisa jadi demam juga selain. Nah, mungkin di sini misalnya kita mengetes cacar dulu. Nah, dengan menambahkan eviden baru, ya kalau tadi kan eviden pertamanya adalah bintik. Nah, eviden keduanya adalah panas, ada tambahan panas. Nah, apakah jadi di sini kalau ada tambahan baru, rumusnya pakai yang ini. Nah, rumusnya berbeda yang ini. Kalau yang tadi kan rumusnya yang tadi ya. Jadi kalau diketahuinya gejalanya cuma satu, tapi hipotesanya banyak. Nah, mungkin kita bisa menggunakan rumus teorema Bayes seperti ini ya. Kalau diketahuinya misalnya ada tambahan eviden baru, fakta baru, kita menggunakan rumus yang ini. Ya. Nah, di sini ada fakta baru bahwa selain bintik, ternyata ASI itu mengalami demam atau panas. Nah, dan gejala cacar juga ada demamnya ya, ada panasnya. Sehingga ada tambahan evidence baru yaitu panas. Itu sebesar 0,5 di sini ya, peluang cacar akibat panas itu 0,5, lalu peluang bintik dan panas itu dikatakan cacar 0,4, lalu peluang bintik dan panas mungkin dua gejala ini adalah 0,6. Nah, ini semuanya nanti data ini diinputkan ke rumus ini ya. Jadi tadi kita akan melihat atau hasil dari peluang cacar ditambah ada eviden baru yaitu panas. Ini eviden baru ya. Bintik yaitu di sini peluang cacar panas tadi 0,5 ya. Lalu peluang bintik dan panas terhadap hipotesa cacar 0,4, lalu peluang bintik dan panas 0,6. Dihitung hasilnya sekitar 0,33. Berarti peluang dengan menambahkan eviden baru menghasilkan nilai 0,33 ya dengan rumus ini. Itu nah ya. Seperti itu di sini. Ya sebenarnya pengembangan lebih jauh dari teorema Bayes adalah seperti jaringan Bayes ini sih ya. Misalnya awalnya PHK pengangguran. Dari PHK adanya pengangguran jadi banyak gelandangan gitu ya. Atau krismon menyebabkan PHK dan juga gelandangan. Ya, PHK bisa jadi banyak pengangguran dan banyak gelandangan, itu jaringan teorema Bayes ya. Seperti itu, ini contoh saja. Ibu justru akan bahas faktor kepastiannya ini ya.
Baik, sebentar. Jadi salah. Baik, Ibu lanjutkan dulu ke faktor kepastian, ya. Faktor kepastian, maaf nih. Oke, tadi itu faktor yang tadinya tidak pasti dapat diselesaikan dengan peluang ya, probabilitas dengan rumusnya, jadi hasilnya menjadi pasti. Nah, baik, Ibu akan bahas tentang faktor kepastian, ya. Baik, sebelum ke pembahasan ini, nanti Ibu lanjutkan ke sesi kedua ya, sebentar ya.